Wa huwa alamun syahsiyun, dan Allah itu adalah alam syahsi. Artinya Allah itu dia punya syahsi. Di dalam diri Allah itu ada syahsi, tapi syahsinya Allah berbeda dengan syahsinya kita. Kalau Muhammad itu punya alam syahsi, berarti Muhammad itu bisa dipegang badannya, tapi Allah tidak. Oleh karena itu Allah itu mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan makhluk, tapi Allah itu alam syahsi bisa dipegang, tidak begitu. Kalau Allah bukan alam syahsi, maka nanti Allah bisa kemana-mana. Nanti orang Yahudi Tuhannya bisa Allah juga, karena dari kata ilahun Tuhan ditambah alif lam menjadi Allah, dan Allah miliknya orang Yahudi. Nanti orang Nasrani juga begitu, orang Majusi juga begitu, orang Hindu juga begitu, orang Buddha juga begitu. Kalau Allah itu bukan alam syahsi, bimakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jamaah sholat maghrib, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya niat itu adalah penting. Kalau kita salah niat, maka kita tidak akan mendapat apa-apa kecuali kesalahan niat yang itulah yang kita dapat. Oleh karena itu, mari kita pasang niat, kita duduk di sini untuk sama-sama menerangkan hati kita, mendekatkan diri kepada Allah, takarrub. Duduk kita niatkan duduk iktikaf, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sehingga ketika kita sudah niatkan iktikaf, apapun yang kita lakukan di masjid ini adalah nilainya nilai iktikaf. Untuk itu kita jangan sampai salah niat di dalam melakukan suatu amalan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan menilai niat itu dari awal, ketulusan hati, lillahi atau li yang lain, karena Allah atau karena yang lain. Kalau karena Allah itu biasanya akan berlangsung lama, tetapi kalau karena yang lain, kalau yang lain itu sudah tidak menyenangkan lagi, maka tidak akan lama barang itu, walaupun masih disenangi. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan sesuatu ibadah itu bukan karena Allah. Dan saya ingin mengingatkan sebuah riwayat, man ahya sunnatan hasanatan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang baik, siapa yang menghidupkan kebaikan, maka orang yang menghidupkan itu, promotornya itu, falahu mithlu ajri fa'ilihi, ia akan memperoleh pahala sebanyak orang yang melakukan itu. Kita ngajak kebaikan itu dilaksanakan oleh orang banyak, maka orang yang ngajak itu akan memperoleh pahala sebanyak orang yang mengerjakan itu. Kalau seandainya
kita duduk sama-sama di sini ini, yang mempunyai ide yang mengajak adalah Pak Maman, maka sudah otomatis Pak Maman akan mendapat pahala sebanyak orang yang datang ini tanpa mengurangi pahala masing-masing orang yang datang itu, tanpa mengurangi. Allah akan memberikan sejumlah itu. Ini adalah sebuah riwayat. Oleh karena itu jangan sampai salah niat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik, mari kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin sudah membahas masalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian B-nya sudah kita bahas, isminya kita bahas. Jadi kemarin adalah bismi, baru sampai di situ kita membahas. Sekarang bismillahi, Allahi. Itu yang akan kita bahas hari ini. Apa sesungguhnya Allah itu, atau siapa sesungguhnya Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alamun ala dzatil wajibil wujudi al mustahiqi li jami'il mahamidi. Imam Baijuri menjelaskan, Allah itu adalah alamun, alam ala dzatil wajibil wujudi, alam pada zat yang wajib ada, al-mustahiqi li jamil mahamidi, yang memiliki seluruh pujian. Jadi Allah itu adalah yang wajib ada. Kenapa kok wajib ada? Karena setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Masjid ini ada, itu pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin simsalabin abrakadabrak masjid ini langsung tegak seperti ini. Ada yang membangun, yaitu tukang. Ada yang mengerjakannya, yaitu tukang. Setiap yang ada itu pasti ada yang membuat. Kacamata ini ada, pasti ada yang membuat. Meja ini ada, pasti ada yang membuat. Alam ini ada, pasti ada yang membuat. Langit ada, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat alam? Siapa yang membuat langit? Jelas yang membuat langit itu adalah zat yang wajib ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada, langit tidak ada, bumi tidak ada. Maka yang wajib ada itu berarti dia adalah ada sebelum semua yang ada itu ada. Semua yang ada itu ada, maka yang mengadakan itu sudah ada duluan. Sebelum semuanya itu maujud, maka yang wujud itu sudah ada lebih dahulu. Itulah makanya disebut Allah alamun ala dzatil wajibil wujudi, alam pada zat yang wajib ada. Dan Allah itu yang berhak memperoleh pujian. Kita kadang-kadang dipuji oleh orang, maka pujian itu sesungguhnya bukan untuk kita. Sesungguhnya pujian itu adalah untuk Allah. Karena kita nggak bisa apa-apa. Orang dipuji karena ilmunya, yang memberikan ilmu adalah Allah. Orang dipuji karena alimnya, yang menjadikan alim itu adalah Allah. Orang dipuji karena kekayaannya, yang menjadikan dia kaya itu adalah Allah. Maka sesungguhnya pujian itu hakikatnya adalah milik Allah. Manusia itu hanya pujian yang samar-samar saja. Yang pujian hakikinya adalah milik Allah. Oleh karena itu dikatakan al-mustahiqi li jami'il mahamidi, yang memiliki pujian, seluruh pujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah adalah zat yang wajib ada, yang berhak memiliki seluruh pujian. Orang berkata katanya si anu itu cantik, yang membuat cantik itu adalah Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Pujian itu adalah milik Allah. Wa qauluna al-wajibil wujudi, Imam Baijuri menyebutkan
Kami mengatakan al-wajibil wujudi ila akhiri sampai seterusnya, yaitu al-wajibil wujudi al-mustahil li jami'il mahamidi dan seterusnya itu. Untuk apa itu al-wajibil wujudi itu? Ucapan beliau yang dijelaskan oleh Imam Bijuri itu ta'yinun lil musamma. Itu semua adalah untuk menentukan yang diberi nama, untuk menentukan yang dinamakan. Karena yang memiliki alam dan seisinya ini adalah Allah, maka siapa yang memiliki nama alam semesta ini, maka ditentukan yang memiliki itu adalah Allah. La annahu min jumlatil musamma, bukan berarti Allah itu terbuat dari jumlah musamma, jumlah yang dinamakan. Artinya bukan berarti Allah itu adalah terbuat dari kata-kata ilahun. Ilahun itu Tuhan. Kemudian tambah alif lam biar menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu artinya mengikat satu gitu. Kalau misalnya ada orang nyebut kitabun, itu berarti seluruh kitab. Tapi kalau orang nyebut al-kitabu, itu berarti kitab tertentu. Kalau tadi kita bicara tentang kitabnya Pak Maman, berarti kalau saya menyebut al-kitabu, berarti kitab itu adalah miliknya Pak Maman. Jadi artinya apa? Artinya ilahun bukan ditambah dengan al kemudian menjadi Allah. Tidak seperti itu. Alamah wa tahqiq, berdasarkan tahqiq, tidak seperti itu. Jadi kata-kata Allah itu bukan berarti dari kata ilahun kemudian ditambah alif lam menjadi Allah. Ilahun artinya Tuhan. Kemudian supaya Tuhan itu enggak kemana-mana, artinya menjadi makrifah, terus ditambah alif lam menjadi Allah. Tidak seperti itu. Akan tetapi dia adalah, Allah itu adalah ta'yinun lil musamma. Allah itu, kata-kata al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jamil mahamidi, itu adalah ta'yinun, untuk menetapkan yang diberi nama, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa lakana kulliyan. Kalau bukan karena ta'yinun lil musamma, kalau kata-kata Allah itu sesungguhnya adalah memang Allah lah yang memiliki seluruh alam ini, yang berhak memperoleh pujian, seluruh pujian, maka Allah itu akan menjadi masih umum. Artinya apa? Artinya agama apa saja nanti bisa Tuhannya adalah Allah. Bisa seperti itu maksudnya. Wa huwa alamun sahsiyun, dan Allah itu adalah alam sahsi. Artinya Allah itu dia punya sahsi. Di dalam diri Allah itu ada sahsi. Tapi sahsinya Allah berbeda dengan sahsinya kita. Kalau Muhammad itu punya alam sahsi, berarti Muhammad itu bisa dipegang badannya. Tapi Allah tidak. Oleh karena itu Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Tapi Allah itu alam sahsi, bisa dipegang. Tidak begitu. Kalau Allah bukan alam sahsi, maka nanti Allah bisa kemana-mana. Nanti orang Yahudi Tuhannya bisa Allah juga, karena dari kata ilahun Tuhan ditambah alif lam menjadi Allah, dan Allah miliknya orang Yahudi. Nanti orang Nasrani juga begitu, orang Majusi juga begitu, orang Hindu juga begitu, orang Buddha juga begitu. Kalau Allah itu bukan alam sahsi. Bimakna anna madlulahu muayyanun fil khariji. Artinya yang ditunjukkan dengan nama Allah itu muayyanun fil khariji, itu ditentukan dengan jelas, bukan sembarangan, ditentukan dengan jelas. Artinya Allah itu berdiri sendiri, bukan Allah itu Tuhan secara umum, tidak. Tetapi Allah itu adalah alamun sahsiyun, dia alam sahsi. La bimakna annahu qamat min musyakhasatin. Allah itu bukan berarti dia adalah di mana setiap seseorang itu bisa berdiri pada kata-kata Allah, atau Allah itu bisa berdiri pada Tuhan setiap agama. Tidak begitu. Allah bisa masuk ke Nasrani, Allah bisa masuk ke Majusi, Allah bisa masuk ke Yahudi, Allah bisa masuk ke Buddha, Allah bisa masuk ke Hindu, Allah bisa masuk ke Kristen, Allah bisa masuk ke Katolik. Tidak seperti itu.
Maka Islam itu Tuhannya adalah Allah, dan Allah itu bukan berasal dari kata-kata ilahun, artinya Tuhan, terus ditambah alif lam menjadi Allah. Seperti contohnya Madinatun itu kota, kemudian ditambah al-Madinatu itu menjadi kotanya Nabi, artinya Madinah al-Munawwarah. Bukan seperti itu. Atau juga misalnya dabbah itu artinya binatang melata, kemudian ditambah ad-dabbatu itu artinya seperti himar, kuda, sapi, kambing. Tidak seperti itu maksudnya. Tidak seperti itu. Jadi la bimakna annahu qamat min musyakhasatin. Allah itu bukan berarti bisa masuk pada perseorangan dari Tuhan-Tuhan yang ada, yang dianggap oleh manusia itu. Kalbayadi, seperti putih. Maksudnya gini, putih itu bisa masuk ke papan, maka kita nyebut papan itu putih. Putih bisa masuk ke dinding. Nah, dinding itu putih. Putih bisa masuk ke kertas. Kertas itu putih. Putih bisa masuk ke awan. Awan itu putih. Tidak seperti itu. Jadi Allah tidak bisa masuk kemana-mana, masuk ke Tuhannya siapa-siapa, tidak. Ya Allah adalah Allah. Wattauli, seperti panjang. Nah, panjang itu juga bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk ke tangan, tangannya panjang. Bisa masuk ke jalan, jalannya panjang. Bisa masuk ke galah, galahnya panjang. Bisa masuk kemana, wahakada, dan seterusnya. Maka Allah tidak bisa masuk seperti putih dan panjang seperti itu. Listihalati dzalika, karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu masuk di semua agama, tidak mungkin. Kristen yang menuhani Allah, Buddha yang menuhani Allah, tidak mungkin yang seperti itu. Wala yajuzu ayyuqala dzalika illa fi maqami ta'lim. Tetapi Bapak Ibu, diskusi seperti ini atau kalimat seperti ini, Allah itu adalah alamun sahsiyun, itu tidak boleh diungkap di sembarang tempat, tetapi hanya boleh diungkap fi maqami ta'lim, hanya boleh diungkap pada kondisi belajar seperti ini, pada majelis seperti ini. Sebab apa? Kalau nanti Bapak Ibu tidak tahu, itu nanti bisa bertanya kepada yang memberitahu tentang alamun sahsiyun. Allah itu adalah alam sahsi, bisa menjelaskan nanti. Kalau disampaikan kepada masyarakat umum yang bukan pada makom taklim, nanti bisa salah persepsi, bisa salah paham nanti. Oh, berarti Allah itu bisa dipegang dong. Allah itu kalau tinggi berarti Allah itu tingginya berapa? 30 meter dong. Ada yang mengatakan seperti itu nanti. Ini akan menyesatkan. Oleh karena itu ini tidak bisa diungkap kecuali pada makom taklim. Silakan Bapak cari tempat yang nyaman. Iya, silakan bergabung untuk Tanwirul Qulub, untuk menerangkan hati. Kenapa kok nggak boleh disampaikan di hayala umum? Nanti khawatir kalau salah paham. Lima fihi min ihamin mala yaliku. Karena di dalam menyampaikan Allah itu alam sahsi ini adalah penting, tetapi itu tidak tepat. Layaliku, tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena nanti bisa menimbulkan salah paham. Wabidzalika ta'lamu, dan berdasarkan itu, berdasarkan Allah itu ada alam sahsi, yang Allah itu tidak qomat bihi musakhkhasatun, perseorangan tidak bisa semuanya masuk di situ. Wabidzalika ta'lamu, Anda tahu annahu laisa alaman bil ghalabati, bahwasanya kata-kata Allah itu bukan berarti alam bil ghalabah. Apa maksudnya alam bil ghalabah? Alam bil ghalabah tadi sudah saya sampaikan, seperti Madinatun ditambah alif lam menjadi al-Madinatu, maksudnya adalah kota Madinah, tempat Nabi menyiarkan agama Islam, yaitu di Madinah al-Munawwarah. Bukan seperti itu.
Khilafan liman za'ama dzalika, dan itu berbeda dengan orang yang menganggap seperti itu. Oh, Allah itu terbuat dari kata-kata ilahun. Ilahun artinya Tuhan. Ilah artinya Tuhan. Kemudian ditambah alif lam menjadi Allah. Berbeda dengan orang yang menganggap seperti itu. Artinya di sini Allah adalah Allah. Allah adalah berdiri sendiri, tidak dari kata-kata ilah atau kata yang lainnya. Allah adalah Allah. Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah, itu maksudnya. Allah itu adalah Ismul A'dzam, wa huwa ismullahil a'dzam indal jumhur. Kata-kata Allah itu adalah isim a'dzam. Isim a'dzam itu artinya nama yang agung, isim yang agung, Ismul A'dzam. Bapak Ibu tahu gunanya Ismul A'dzam? Ismul A'dzam itu adalah apabila dipakai untuk berdoa, isim a'dzam itu, maka doanya itu tidak akan pernah meleset. Seseorang yang berdoa dengan membawa isim a'dzam yaitu Allah, menurut jumhur Ismul A'dzam itu adalah Allah, maka doanya itu akan mustajab. Doanya itu akan dikabulkan oleh Allah, akan diijabah oleh Allah. Dan Allah itu adalah Ismul A'dzam. Itu menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Tapi Imam Nawawi menyebutkan waqtaran Nawawi annahu al-hayyul qayyum. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan Ismul A'dzam itu adalah al-hayyul qayyum. Makanya kita sering ada ustadz, kiai kalau berdoa itu menggunakan asmaulnya sekali. Asmaul husna itu kan 99 kan? Dan orang yang berdoa dengan asmaul husna itu akan diijabah oleh Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah kan sampaikan begitu. Allah itu memiliki 99 nama. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan 99 nama itu. Pilih salah satu di antara mereka, di antara 99 itu. Kalau kita pengen pinter ya kita menggunakan asmaul husna, misalnya ya alim, ya halim, umpamanya seperti itu. Kalau misalnya kita pengen rezeki, kita berdoanya diawali dengan ya Razzaq, umpamanya seperti itu. Atau misalnya supaya semua urusan kita ini menjadi halus lembut, maka kita mengawalinya dengan ya Latif. Maka banyak di antara ulama yang ketika berdoa meretetkan asmaul husna itu di awal sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama itu yang paling agung, yang Ismul A'dzam adalah Allah. Dan ketika seseorang membaca doa dengan membawa Ismul A'dzam itu, maka doanya itu mustajab, doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya begini, kok ketika berdoa sudah menggunakan Ismul A'dzam yaitu Allah, nyatanya doanya kok enggak diijabah, doanya kok enggak dikabulkan oleh Allah? Maka beliau Imam Baijuri menjelaskan di sini, wa innama takhallafatil ijabatu inda du'ai bi min ba'din nasi. Kalaupun ada doa sebagian orang yang telah menggunakan Ismul A'dzam tadi, doanya enggak diijabah, ada seperti itu kan? Sudah menggunakan Ismul A'dzam, tapi doanya itu tidak diijabah oleh Allah. Beliau sampaikan litakhallu fi syurutil ijabati. Itu karena mereka yang berdoa itu tidak menggunakan syarat-syarat ijabahnya doa. Syarat-syarat ijabahnya doa itu bukan hanya Ismul A'dzam, tapi ada yang lainnya. Makanya ketika kita berdoa itu ada etikanya. Ketika seseorang berdoa, tentu doanya adalah di luar sholat kita mengangkat tangan. Doa ngangkat tangan. Ada orang doa tapi malas-malasan.
tangannya ditaruh di atas pahanya masing-masing kanan kiri ini. Jadi amin, amin. Tapi tangannya di atas paha itu tidak mengikuti syarat-syarat doa. Maka syarat-syarat doa itu disunahkan doa itu diangkat sejajar dengan dadanya. Dan tidak boleh doa itu tangannya melebihi dari pundaknya. Seperti ini misalnya berdoa, ini nggak boleh yang seperti ini. Amin, amin. Seperti nggak boleh yang seperti ini. Nabi tidak pernah melakukan seperti ini. Yang dilakukan adalah doa itu paling tinggi tangannya ini sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu, tidak boleh melebihi bahu. Kadang ada saking semangatnya berdoa, itu doanya seperti ini, nunduk seperti ini sampai di atas kepala seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini sudah berlebihan. Yang seperti ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dianjurkan ketika berdoa itu angkat tangan, dan pada saat angkat tangan tangannya paling tinggi itu adalah sejajar dengan pundak, sejajar dengan bahu. Tidak boleh melebihi dari itu. Maka ketika kita mengikuti syarat-syarat berdoa seperti itu, nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada syarat yang lebih besar, syarat yang lebih utama supaya doa itu diijabah. Apa itu? Allati a'dhamuha aklul halali. Syarat doa kita diijabah oleh Allah itu yang paling agung adalah memakan barang-barang yang halal. Kita makan nasi yang halal. Kita makan roti yang halal. Kita minum air yang halal. Halal di sini adalah halalun lidzatihi, halalun li ghairihi. Baik halal barangnya itu yang kita makan maupun halal cara memperoleh makanan. Ibu misalnya, bapak misalnya berjualan. Ketika berjualan, umpamanya punya rumah makan. Begitu punya rumah makan, ketika punya rumah makan, oleh pemerintah kan rumah makan itu diberi beban namanya pajak. Lalu pajaknya itu dibebankan kepada orang yang makan. Yang seperti itu artinya yang punya rumah makan itu salah, sehingga barang yang dia dapat akhirnya bercampur dengan barang yang haram. Kenapa bercampur dengan barang yang haram? Iya, yang seharusnya dia yang bayar pajak makanan itu, kok pelanggan disuruh membayar? Pelanggan nggak ada kewajiban untuk membayar pajak itu. Yang punya kewajiban membayar pajak itu adalah warung nasinya, bukan orang yang makan di situ. Seperti umpamanya ibu bapak punya minimarket. Begitu punya minimarket, setiap label yang dijual itu ditulis 10% pajaknya umpamanya gitu. Terus yang beli yang suruh membayarnya. Yang seperti ini sudah menyalahi aturan. Artinya di sini dia sudah memakan barang yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, justru anaknya malah jadi begajul. Kenapa anaknya jadi begajul? Karena doanya bertentangan. Harusnya aklul halal, makan yang halal, tetapi dicampuri dengan barang-barang yang haram. Maka rata-rata orang besar itu dulunya ibunya adalah miskin. Dan rata-rata ulama besar itu adalah berlahir dari yatim. Seperti Imam Syafi'i tidak pernah diberi makan barang yang haram oleh ibunya, maka doa ibunya makbul untuk anaknya. Oleh karena itu, makan barang yang halal itu sangat penting. Sebetulnya gampang kok dititeni gitu, gampang sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita ini tidak mau meneliti sampai ke situ. Yang penting dapat duit, itu yang penting. Dan bahkan kadang-kadang kita ini sudah waktunya mengeluarkan zakat, tapi zakat itu nggak dikeluarkan. Itu artinya
Harta orang lain, hak orang miskin yang harusnya diberikan kepada mereka, itu ikut kita makan. Inilah yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Jadi doa kita tidak diijabah oleh Allah itu bukan karena Ismul A'zamnya ini salah, bukan. Katanya Allah itu Ismul A'zam. Kalau Allah Ismul A'zam itu berarti ketika kita berdoa ya Allah itu langsung diijabah oleh Allah. Tetapi nyatanya kok tidak diijabah oleh Allah. Itu ternyata yang paling besar yang kita tidak menyadari, yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah banyak tercampur dengan barang-barang yang haram. Tidak semuanya yang halal masuk ke dalam tubuh kita, tetapi ternyata barang yang haram pun masuk pada tubuh kita. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita membahas tentang kalimat Allah dalam Bismillahi. Baru Bismillahi, B-nya sudah kita bahas, isminya sudah kita bahas, sekarang Allah kita bahas. Nah, Allah di sini adalah alamun sahsiyun. Allah itu adalah alam sahsi dan Allah itu adalah Ismul A'zam, di mana ketika kita berdoa dengan Allah itu maka doa kita akan diijabah. Kalau ternyata doa kita tidak diijabah oleh Allah, itu berarti ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, atau ada sesuatu yang kita pakai pada diri kita ternyata itu tidak halal. Kalau itu halal maka Ismul A'zamnya lancar berjalan. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan mulai adanya keesaan Tuhan di alam ini? Apa semenjak adanya manusia, atau di alam sebelum adanya manusia ini sudah ada alam keesaan? Ada makhluk yang mengesahkan Allah. Oh gitu. Iya, baik. Sebelum manusia ini diciptakan, itu ada alam lain. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ itu ada kalimat Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada malaikat, aku membuat di muka bumi ini membuat khalifah. Berarti waktu itu sudah ada makhluk lain selain manusia, tapi manusia belum ada. Lalu malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa engkau ingin membuat di muka bumi ini ada pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami mensucikan namamu terus. Malaikat itu kerjanya mensucikan nama Allah terus, bertasbih terus. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi sementara kami selalu mensucikanmu dan memujimu. Lalu Allah jawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Oleh karena itu, akhirnya dijadikanlah sebuah makhluk namanya Nabi Adam alaihissalam. Terus Nabi Adam diajari oleh Allah. Nabi Adam diajari oleh Allah, nanti akan diadu dengan malaikat. Diajari, dibocori soalnya, diajari dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Jadi Allah akhirnya memberitahukan kepada Adam, mengajari Adam asma, nama-nama, diajari ini namanya ini, diajari semuanya. Setelah diajari, Allah sampaikan kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Malaikat, kasih tahu aku apa nama-nama itu kalau engkau termasuk orang yang benar. Disampaikan Allah begitu kepada malaikat. Kenapa? Karena tadi ketika Allah ingin membuat khalifah di muka bumi ini,
Malaikat kan yang bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau ingin membuat pertumpahan darah di muka bumi ini wahai Allah, sementara kami suka mensucikanmu dan suka memujimu? Itu disampaikan oleh malaikat. Maka dibuatlah Nabi Adam diajari, kemudian malaikat tadi disampaikan oleh Allah, kasih tahu apa ini, apa ini, apa ini. Allah sampaikan kepada malaikat dan malaikat menjawab bahwasanya yang disampaikan itu malaikat tidak tahu kecuali yang telah diberitahu oleh Allah. Jadi ada sebelum manusia itu diciptakan alam. Setelah Allah ciptakan alam ini, baru Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebelum itu ada malaikat. Dan ketika Allah perintahkan kepada seluruh penduduk surga pada saat itu, disampaikan, usjudu li Adama, kalian semua sujudlah kepada Adam. Sujud di sini bukan berarti artinya sujud menyembah Adam, tidak. Sujud di sini artinya adalah sujud menghormati Nabi Adam sebagai khalifah diciptakan pada saat itu. Fasajadu, seluruhnya yang diperintahkan oleh Allah itu sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Yang tidak mau menghormat cuma satu, iblis. Jadi kalau ada orang yang melarang anak menghormat kepada orang tua, itu berarti dia termasuk iblis. Anak salaman terhadap orang tua itu bukan menyembah orang tua. Sujud kepada orang tua, salaman, cium tangan orang tua, itu bukan berarti anak menyembah orang tua, tapi anak hormat kepada orang tua. Kalau ada orang yang mengatakan anak salaman, mencium tangan orang tua itu adalah syirik, itu berarti dia termasuk golongan iblis. Kenapa? Karena Allah menyuruh seluruh penduduk pada saat itu untuk hormat kepada Nabi Adam. Semuanya hormat, malaikat semuanya hormat, illa iblis, kecuali iblis. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi menghormati orang lain, maka orang itu berarti golongannya iblis. Bukan saja zaman dulu, tetapi sekarang pun juga ada. Kalau ada orang salaman, cium tangan lantaran dia menghormati kepada orang yang dicium tangannya itu, lalu dikatakan dia adalah syirik, maka orang yang menyebutnya itu berarti rombongan iblis. Dia dari bangsa iblis. Kenapa? Karena sesungguhnya ciumnya itu bukan sujud kepada dia, bukan menyembah dia, tetapi menghormatinya. Ada kiai ketemu dengan beliau, tabarruk, cium tangannya, niatnya adalah tabarruk, meminta berkah kepada Allah supaya dia diberi seperti yang diberikan kepada orang yang dicium tangannya itu. Itu artinya menghormati orang yang dicium tangannya itu. Kalau ada orang yang menghalangi cium tangan ulama karena minta berkah atau apapun, maka itu adalah syirik, karena yang berhak disembah cuman Allah. Orang seperti itu berarti illa iblis, termasuk pengecualian tadi yang sujud kepada Adam, kecuali iblis, maka dia adalah bangsanya iblis. Oleh karena itu, ketika ada anak cium kepada orang tuanya, kita harus bangga, berarti anak itu hormat kepada orang tua. Sementara itu ketika Allah menyuruh kita bersyukur, maka anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah itu jalannya adalah melalui orang tua. Kalau tidak bisa bersyukur kepada orang tua, terima kasih kepada orang tua, maka dia tidak akan bisa terima kasih kepada Allah. Jadi seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairan hafidhahu wa arhamur rahimin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi ayunina shaghira wa fi ayunin nasi kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja dulu kajian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.